Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga juga kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Oke, dan semoga kita juga diberi kemudahan untuk memahami ilmu dan bisa menggunakan di dunia nyata dengan lebih baik lagi. Ya, sepertinya di sini ada banyak noise ya. Nanti kalau lewat lagi saya matikan mic dulu. Oke. Share screen saya bakal sudah terlihat. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Nah, jadi kira-kira untuk soal UTS-nya bentuknya seperti ini. Jumat ya jam 1. Masih tetap HP dikumpulkan dan open book. Soal yang nggak begitu banyak. Nah, kita coba kerjakan ya. Walaupun ini soal prediksi, jadi bentuknya nggak akan persis seperti ini. Oke. Persiapan UTS. Oke, kita bahas dari nomor 1. Di sini silau banget. Oh, kok ini bentuknya kayak gini? Kok begini ya? Nah, sudahlah, dia akali saja. Oke. Nah, gambarkan hasil dari pertidaksamaan berikut. Gimana ya? Nah, besok kan kita nggak pakai kalkulator ya, artinya manual, sehingga dalam menggambarkan ini kita harus jeli. Jadi kan bentuknya pasti nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, nanti posisi dinilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya itu berapa. Jadi yang perlu kita cari itu titik yang ada di sumbu X dan cari titik yang di sumbu Y ya. Nah, ada di mana misalkan di sini nanti tinggal dihubungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita harus nyari titik yang pertama, harus nyari titik yang kedua. Nah, yang titik pertama itu memotong
sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0 kan di sini ya. 0 ya ke atas ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memotong sumbu Y yang di sini, artinya kan di sini X-nya sama dengan 0. Nah, kita kerjakan di sini. Jawab. Oke. Bentuk ini kita lebih mudah dibuat menjadi sama dengan. Oke. X plus Y sama dengan 8. Misal ketika X-nya sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 8. X-nya 0 ya, berarti Y sama dengan 8. Didapat X-nya 0, Y-nya 8. Berarti kalau titiknya itu gini ya, X, Y ya. Berarti 0,8. Nah, ini. Oke. Yang kedua, misalkan ketika Y-nya sama dengan 0, maka si X plus Y sama dengan 8 ini, maka X plus 0 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Didapat 8,0. Nah, kita buat sumbunya. Nah, gini kira-kira. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama X-nya 0, Y-nya 8. X-nya 0 berarti di sini kanan kiri ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 0,8. Lalu yang titik yang satunya 8,0. Berarti memotong sumbu X. Nah, sumbu X dan X-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini. Tinggal kita bikin garis. Nah, yang selanjutnya di sini karena banyak ini ya. Karena X plus Y kurang dari sama dengan 8, maka dicek. Berarti di mana? Di sebelah kirinya ya. Oke. Ya, kalau misalkan kita coba ini kurang dari sama dengan 8, kurang dari sama dengan 8 berarti misalkan 7. 7 kan lebih kirinya di sini. Nah, berarti benar gitu ya. Oke. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sebentar. Duplikat tapi dihapus ini. Nah, itu nomor 1. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nah, kita baca dulu. Suatu perlombaan matematika, bahasa Inggris, dan komputer terdapat 81 peserta. Oke, diketahui total ada 81 peserta matematika, berarti matematika. Nah, ini kalau kata profesor saya tulisannya harus bagus.
Oke. Oke, matematika. Matematika sama dengan 9 orang lebih banyak daripada Inggris. Berarti 9 plus bahasa Inggris. Sedangkan peserta komputer sama dengan 6-nya lebih sedikit dari bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris kurangi 6. Bahasa Inggris dikurangi 6. Oke. Tuliskan model matematikanya dan tentukan jumlah peserta untuk masing-masing lomba. Oke, jawab. Misal matematika itu sama dengan M, komputer sama dengan K, misalkan ya. Bahasa Inggris sama dengan I. Nah, berarti kita konfirmasi di sini sehingga berarti M si matematika itu sama dengan bahasa Inggris ditambah 9, lalu komputer sama dengan bahasa Inggris dikurangi 6. Nah, oke. Nah, bahasa Inggris I. Terus bagaimana? Satu lagi di sini total, berarti total sama dengan matematika ditambah komputer ditambah bahasa Inggris sama dengan 81. Nah, selanjutnya gimana? Apakah ada ide? Oke. Nah, oke. Misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Saya ada ide bagaimana kalau matematika tambah komputer ditambah. Misal M ditambah K gitu ya. Matematika komputer. Sebentar. Kalau ditambahin tambah banyak ya. Kalau dikurangin matematika kurang komputer. Matematika min K. Coba kita baca dulu dalam suatu perlombaan matematika bahasa Inggris komputer terdapat 81 peserta. Nah, peserta matematika 9 orang lebih banyak dari bahasa Inggris. Oke. Terus sedangkan komputer 6-nya lebih sedikit dari bahasa Inggris. Oke. Oke. Berarti kalau saya pengen tahu bahasa Inggris ada berapa orang gini ya. Jawab. Nah, persamaan 1 yang tadinya M sama dengan I plus 9 sekarang menjadi I sama dengan M min 9. Nah, dari persamaan 2 yang tadinya komputer sama dengan I dikurangi 6, maka I itu sama dengan komputer min 6. Nah, gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat materi dulu sebentar. Nah, kalau dulu itu di PPT yang mana ya?
bukan yang ada. Oh, ini ada nih kayaknya di sini. Nah, oke. Nah, kalau misalkan dulu ini kita bisa menggunakan bentuk mengganti variabel yang ada di sini dengan persamaan yang di atasnya. Oke, itu bisa juga. Oh, dari ini. Coba kita menggunakan seperti itu. Sebentar. Lah, ada yang salah. Sebentar. Ini hapus dulu aja. Berarti nanti nih variabelnya menjadi i semua. Oke, boleh lah kalau misalkan kayak gitu. Yang membuat soal. Nah, berarti ini tadi m ya. Nah, yaudah kita substitusi aja ke sini. Substitusi 1 dan 2 ke persamaan 3. Yang tadinya M plus K plus I sama dengan 81. Sekarang menjadi M-nya yang ini, I plus 9. Pakai kurung dulu aja. Ditambah K-nya 1 min 6. I min 6 ya maksudnya. Tambah I sama dengan 81. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Jadi I plus 9 ditambah I min 6 ditambah I sama dengan 81. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Salah. Kaget. Oke. Masih nge-save guys. Mohon bersabar. Nah, kita copy. Paste. Nah, kita lanjutkan. Biar ketahuan berbeda kita ganti warna ya. Nah, di sini berarti I-nya ada 3 ya. 3I tambah 9 kurangi 6 sama dengan 81. Lalu di sini 3I 9 kurangi 6 3 ya. Tambah 3 sama dengan 81. 3I sama dengan 81 min 3. 3I sama dengan 81 kurangi 3 berarti 78. I sama dengan 78 bagi 3. Berarti I sama dengan berarti 60 tambah 18 26 berarti ya. 26. Oke. Dapat I-nya 26. Oke. Substitusi I sama dengan 26 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu M I plus 9. Jadi matematika itu Inggris ditambah 9. Berarti I-nya itu 26 ditambah 9 sama dengan 35. Nah, M-nya sama dengan 35. Lalu substitusi I 26 ke persamaan 2.
itu I-6 ya. Peserta komputer itu sama dengan I-6. Sehingga komputer itu I-nya 26 dikurangi 6 sama dengan 20. Nah, peserta komputer 20. Sehingga didapat peserta komputer sama dengan 20, matematika sama dengan 35, dan bahasa Inggris sama dengan 26. Selesai. Nah, di sini kita sudah mengerjakan dua. Yang pertama model matematikanya di sini. Ini model matematikanya. Jadi ada M, K sama total. Lalu juga kita sudah mendapatkan formulasinya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Vetilinasi join. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Wah, ini mudah-mudah gampang. Ini banyak lalat di sini. Aduh, curhat. Oke, kita lanjut. Karena sambil menunggu nih nge-save dulu. Ketika Rani lahir umur ayahnya 26 tahun. Oke. Jawab, kayaknya kita menggunakan dari sini aja ya. Ketika Rani sama dengan 0, maka ayahnya belum kan masih diketahui. Diketahui ketika Rani lahir, umur ayah 28 tahun saat Rani lahir. Jika jumlah Rani dan ayahnya, jumlah umur Rani dan ayahnya sekarang, umur Rani dan umur ayahnya sekarang adalah 60 tahun. Berarti Rani sekarang plus ayah sekarang sama dengan sama dengan 64 tahun. Nah, tentukan umur mereka masing-masing 5 tahun yang akan datang. Cari umur Rani dan ayah saat 5 tahun dari sekarang. Wah, soalnya agak susah ya. Umur Rani ketika Rani lahir, umur ayahnya 28 tahun. Oke. Jawab, berarti umur ayah sama dengan Rani plus nanti dulu kasih ini dulu. Oke, A itu umur ayah sekarang. Oke.
Mau sekarang atau 0 aja ya? Coba kita cek di sini. Ayah itu sama berarti Rani plus 28. Oh, maka yang sekarang aja lah. Sekarang umur Rani sekarang. Nah, sehingga umur ayah, nah di sini ketika Rani lahir umur ayahnya 28 tahun. Artinya Rani 0, ayah 28. Dan beda, artinya selisihnya ayah sama dengan Rani ditambah 28 tahun karena selisih ya. Lalu jumlah umur Rani ditambah ayah saat ini gitu ya, sama dengan 64. Oke. Cari umur Rani dan ayah. Oke. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini sebenarnya bisa disubstitusikan aja ya. Oke, kita substitusi aja. Hitungannya substitusikan 1 ke persamaan 2. Oke, sehingga persamaan 2 itu kan R ditambah A, Rani tambah A sama dengan 64. Sedangkan A itu R plus 28. A ya, berarti R sama ditambah A-nya R ditambah 28 sama dengan 64. Kita buka kurung, R ditambah 28 sama dengan 64. 2R sama dengan 64 kurangi 28 ya. Oke. Kita ganti slide. Nah, tadi kita lanjut dari sini. Nah, sehingga 2R sama dengan 64 kurangi 28. Berarti 36 ya. Bener enggak? 6 tambah 8 14, 1 3 tambah 2 5 6. Betul ya. Oke, sehingga R sama dengan 36 per 2. R sama dengan 18. Ini dapat umur Rani sama dengan 18. Oh, saat ini ya. Atau sekarang. Sekarang cari umur ayah. Umur ayah sama dengan A sama dengan Rani plus 28. Berarti ayah sama dengan Rani itu 18 ditambah 28 sama dengan 8 tambah 8 16. Berarti 46. Umur ayah 46 tahun. Berarti umur ayah dan Rani 5 tahun lagi. Oke, jumlah. Berarti ayah plus 5 ditambah Rani plus 5 sama dengan Rani-nya itu kan ayah itu 46. Oke, ditambah 5 ditambah Rani-nya itu 18. Oke, tambah 5. Berarti 46 tambah 18 64 tambah 10 74. Oke, hitung lagi ya. 46 tambah 18 8 tambah 6 14 1 5 6 64 tambah 10 74. Oke, benar. Jadi
jumlah umur ayah dan Rani 5 tahun mendatang adalah 74. Nah, oke. Jadi ngerjainnya banyak ceritanya ya. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Wah, ini agak repot nih kayaknya, soalnya panjang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Belum ada. Oke. Oke. Kita baca dulu soalnya. Ntar di save dulu. Oke. Seorang pengrajin membuat 2 jenis produk. Yang pertama dompet kain. Oke. Diketahui D itu dompet kain. Lalu yang T itu tas kecil. Dompet kain memberi keuntungan 400. Untungnya D itu 400. Tas kecil itu untungnya 5.000. 4.000 sama 5.000. Setiap dompet kain memerlukan 2 jam dan 3 lembar kain. Oke. Bahan dompet itu 2 jam dan 3 lembar kain. Kalau tas kecil memerlukan 3 jam kerja dan 2 lembar kain. Jika tersedia 24 jam kerja, jika ada 24 jam kerja dan 24 lembar kain susunan pembelian. Oke. Nah, berarti di sini untuk membuat dompet, di samping aja. Dompet itu waktunya 2 jam. Waktu jam, bahan lembar. Kalau bahannya 3 lembar, kalau tas itu 3, bahannya 2 jam. Oke. Nah, ini sudah kita dapat. Nah, untuk membuatnya ini bisa kita buat menjadi program linear. Jadi ada fungsi kendala 1, 2, 3. Lalu fungsi tujuannya ini 1. Nah, coba kita lihat materi dulu. Ada di mana ya? Oke. Minggu. Mana ya? Oke. Ini kayaknya. Ya, sebentar.
Iya, ntar dulu ya, api di luar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di contohnya di sini mana nih? Nah, ini waktu produksi. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Ini waktunya. Ini keuntungan, ini waktu. Oh, ini dibuat nyamping ya. Kalau tadi dibuat samping. Nah, seperti ini. Nanti didapat X1, X2, ini Z. Oke, kita buat aja lah ya. Kita lihat itu kok malah tambah. Nah, sini. Nah, waktu. Nah, kita kasih batasan dulu. Waktunya 24 jam, berarti waktu ya. Kurang dari sama dengan 24. Lalu bahannya kurang dari sama dengan 24. Oke. Kita buat di sini fungsi kendalanya. Yang ini 2, 3 ya. 2D plus 3T kurang dari sama dengan 24. Nah, yang di sini bahannya berarti 3D ditambah 2T kurang dari sama dengan 24. Fungsi tujuan ini fungsi kendala. Lanjut lagi ya, semua positif. Nah juga produksi. Fungsi tujuannya berarti D-nya 4000, berarti 4000 D ditambah 5000 tas sama dengan berapa? Oke. Nah, susunan model permohonan untuk memaksimumkan keuntungan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Nah, berarti kita bikin ini aja, apa namanya? Kurva aja gini ya. Oke. Berarti kalau misalkan D-nya 0, nah, misalkan ini sumbu D, ini sumbu T ya. Oke, jawab. Misal D-nya sama dengan 0, maka kita buat sama dengan dulu ya. 2D plus 3T sama dengan 24, sehingga 2 kali 0, 3T sama dengan 24, 3T sama dengan 24. Oke, berarti T sama dengan 24 per 3 atau T sama dengan 8. Didapat D itu ibaratnya X ya, berarti 0,8, 0,2345678. Nah, ini di sini 0,8. Lalu misal
di saat yang satunya. Di sini T-nya sama dengan 0, maka 2D ditambah 3T sama dengan 24. 2D tambah 3 kali 0 sama dengan 24. 2D sama dengan 24. D sama dengan 12 saja langsung ya. Didapat 12,0. Di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, gak muat. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini sumbu D atau sumbu X. Berarti di sini. Nah, itu di sebelah kiri ya. Oke. Lalu untuk garis yang satunya, ini garis yang 2D plus 3T kurang dari 24. Nah, sekarang yang 3D plus 2T kurang dari 24. Oke. Misal D-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0 tambah 2T sama dengan 24. Atau T sama dengan 24 per 2. T-nya sama dengan 12. Didapat 0,12 ya. Oke, 0,12. 9, 10, 11, 12. Wah, tidak sesuai ekspektasi. Oke. Oke. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sumbu T ya. Nah, di sini. Lalu misal T-nya sama dengan 0, maka 3D plus 2T sama dengan 24. 3D, T-nya kan 0 ya, sama dengan 24, atau D-nya sama dengan 24 per 3 atau 8 ya. Didapat 8,0. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kritisnya sebenarnya cuma ada satu di sini ya, yaitu titik kritis. Oke. Kita ke slide yang baru saja. Sebentar. Masih pakai yang ini. Nah, kita ubah fungsi kendalanya menjadi T sama dengan atau enggak. Nah, ubah fungsi kendala ke D sama dengan atau T sama dengan lah. Oke, biar gampang D sama dengan aja ya. Oke.
2D plus 3T kurang dari buat sama dengan aja, sama dengan 24. Nah, 2D sama dengan 24 min 3T. Nah, D sama dengan 24/2 min 3T per 2. Nah, ini yang baru A. Nah, yang kedua 3D plus 2T sama dengan 24. 3D sama dengan 24 min 3 min 2T ya. Lalu D nya sama dengan 24/3 min 2T per 3, 2A ya. Nah, kita potongkan D sama dengan D. Berarti yang kiri itu misalkan yang 1 24/2 dikurangi 3T per 2 sama dengan 24/3 min 2T per 3. Oke, di sini sebentar. Oke. Min 3T per 2, ya ini pindah ke kiri jadi positif 2T per 3 sama dengan 24/3, 8 lah ya, dikurangi 24/2, 12. Nah, ini buat menjadi 6. 6 bagi 2, 3 kali 3 9 min 9T. 6 bagi 3 2 kali 2 4 plus 4T sama dengan 8 kurangi 12, 4 ya, min. Sehingga di sini min 5T per 6 sama dengan min 4. Oke. Atau min 5T sama dengan 6 kali min 4, 24 min, atau T sama dengan min 24 per min 5, atau T nya sama dengan 4,8. Waduh, koma-komaan. Lanjut, kita masukkan ke persamaan yang manapun sebenarnya ya. Kayak yang mudah aja, misalkan persamaan 1 atau persamaan 2 ya. 3D plus 2T sama dengan 24. 3D sama tambah 2 kali 48 sama dengan 24. Berarti 3D sama dengan 24 min 4,8 kali 2 berarti 9,6 ya. 9,6. 3D sama dengan 14,4. Wah. Oke, di sini D sama dengan 14,4 per 3 atau sekitar, kalau 12 bagi 3 kan 4, 4,2,4 bagi 3 6,1 ya, berarti 4,6 ya, kira-kira segitulah ya. A5. Oke. Sebentar. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Nah, berarti di sini 15 bagi 3 5 ya. 5 kurang 1 4,9an. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga
Neng colokin, Neng. Udah. Oke, kita lanjut. Berarti dari soal yang tadi, sebentar masih nge-save. Sebentar. Nah, program linear seperti tadi, jadi keuntungannya tadi tinggal dihitung ya. Oke, berarti kalau misalkan kita mau ngitung keuntungan bisa. Berarti kita hitung keuntungannya. Didapat keuntungan saat tadi D-nya 4,9 dan T-nya berapa tadi ya? T-nya 4,8 ya. Kita masukkan ke fungsi kendala, fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini 4000 D 5000 T. 4000 T D ya, D plus 5000 T sama dengan berarti 4000 dikali 4,9 ditambah 5000 kali 4,8. Nah, misalkan ini 5 ya, ngitungnya sekitar 4000 kali 9, ini angkanya jelek ya. 4000 kali 4,9 4000 kali 4,9 19600 ditambah 5000 kali 4,8 24000 ya. Oke, sekitar 0,064 tambah 3, oke 3,13. Oke, sehingga didapat untung Maaf Pak, suaranya nggak ada. Oh. Oh iya, masih mute ya. Oke, sekarang udah ada ya. Nah, saya ulangi lagi. Iya Pak, udah. Di sini kita udah dapat T-nya 4,8 dan D-nya 4,9. Ini kayaknya soalnya yang jelek ya. Kalau misalkan soal aslinya nggak mungkin, karena kan barangnya bilangan bulat ya, jadi nggak koma-komaan. Ya gampangnya ini 5 lah harusnya kali ya. Oke, tapi kita hitung sesuai adanya dulu saja. Lalu kita hitung keuntungannya. Jadi keuntungan ketika D-nya 4,9, T-nya 4,8. Dimasukkan ke fungsi tujuan, yaitu 4000 D ditambah 5000 T yang ada di depan sini ya. Tadi keuntungannya D 4000, T-nya 5000. Jadi 4000 D ditambah 5000 T. Nah, kita masukkan ketika D-nya 4,9, berarti keuntungannya 19.600. Kalau misalkan T-nya 4,8,
keuntungannya 24.000, sehingga totalnya 33,600, sehingga keuntungan maksimumnya yaitu 33,600 gitu. Kayaknya memang soal yang nomor 3 lumayan ya. Oke, kita save dulu. Nah, kita ini dulu deh, kasih materinya. Materinya dikirim dulu biar sambil absen khawatir ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Apa dikirim? Oh, mana sini. Oke, ini ya. Oh, ini pertemuan ke-7 minggu 7+1 ya. Nah, silahkan dibaca. Oke, kita absen dulu. Matematika terapan. Oke, Cahya Melia Putri, Saya hadir, Pak. Ani, Mikyal, Ani hadir, Pak. Diki, Junta, Mikil hadir, Pak. Atep, Asep Saifuddin, Hadir Pak, Junta hadir. Asep Saifuddin, Ahmad Fauzan, Fauzan hadir Pak. Aldi, Tumadir, Agus Hadir, Pak. Praja, Hadir. Agus Praja, Ahmad Fakih, Hadir Pak, Agus Praja, Ahmad Paki hadir Pak. Ahmad Paki hadir Pak. Pipi, Pipi hadir, Pak. Tommy hadir Pak. Arif Rahman, Faisal hadir Pak. belum disebut. Hadir. Tope, Apa? Hadir Pak, Topik hadir, Topik hadir. ya, Muhdiansah, Dia hadir Pak. Nasrullah, Dwi Nasrullah hadir Pak. Rizkia, Harun Yusuf, Yusuf hadir Pak, Yusuf hadir. Siva Septiana, Siva hadir, Pak. Risalatul, Salatul hadir, Bapak. Fahri Maulana, Hadir Pak. Muhammad Fikri, Hadir Pak, hadir. Aditya Bingki, Hadir. Muhammad Fasya Syauki, Hadir Pak. Feni, Ini hadir, Bapak. Dede Susan, Dede hadir, Pak. Kurnia Rahman, Hadir Pak. Muhammad Jundil Faruk, Yundi hadir Pak. Siti Lenasi. Oh, tadi ya mau baru masuk. Hadir Pak, Jainal Pak. Doni Nahidin,
Dias, Hadir Pak. Musfik, Doni, Dwi, Pak Aldi hadir Pak Aldi Pak. Arif, Aldi, terus Asep. Bapak ada kelas malam. Oh, Atep. Atep. Kelas malam Dewi siapa? hadir Pak. Sela sama Rido. Vela sama Rindo. Udah bisa diklik belum kelas malam? Kayaknya belum bisa ya kelas malam. Bentar. Bu. Hah? Siapa? Yang kelas malam? Yang kelas malam? Sela Rido. Sela sama Rido Pak. Rido. Nggak ada Rido. Rido bagus Pak namanya Iya, Pak. kelas ketutupan. Oke. Oke, untuk hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat UTS. UTS-nya offline, HP-nya dikumpulkan ya. Bawa catatan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri dari sini ya.